percayalah bahwa kita hidup kita ada karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kita diberikan umur, ya, diberikan waktu untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, percayalah kita ditebus Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena kita ditebus dari perbudakan dosa, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah. Nah, itulah karya penebusan Tuhan dalam hidup kita. Itulah artinya penebusan. Ya. Dan tidak hanya sampai di situ, saudaraku sekalian. Kita ditebus Tuhan untuk menjadi berkat. Amin, saudaraku. Ditebus Tuhan untuk menjadi berkat. Sama-sama katakan, untuk menjadi berkat. 1, 2, 3. Untuk menjadi berkat. Nah, itu makanya kita harus mengubah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, cara pandang kita, pola pikir kita yang selama ini mengatakan, aduh siapalah aku ini. Aku bukan orang yang punya uang banyak. Bagaimana mungkin aku menjadi berkat? Oh, saudaraku, firman Tuhan yang mengatakan, nanti kita lihat. Ya. Itu sebabnya kita tidak boleh minder lagi, saudaraku sekalian. Kita harus melayani Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. Bapak ini sembarangan ngomong. Bagaimana berkat berkelimpahan katanya? Kredit saya aja masih belum lunas. Ya, itu urusan nanti saudaraku sekalian. Sekarang baca, kita dengarkan firman Tuhan. Amin. Akan terjadi terobosan yang baru. Amin. Amin. Siap menjadi berkat. Amin. Siap menjadi berkat. Waduh, yang enggak amin nanti ya. Siap menjadi berkat? Oh, haleluya. Nah, mari kita baca saudaraku sekalian, Yohanes 10 ayat 10. Apa kata firman Tuhan? Ya. Sudah dapat katakan amin? Yohanes 10 mulai ayat 10. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka kepada firman Tuhan. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pencuri datang, iblis datang, dosa datang. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Iblis selalu bekerja melalui dosa. Ya, itu sebabnya dia menggoda manusia supaya jatuh ke dalam dosa. Supaya jatuh ke dalam dosa. Itu makanya dia goda Hawa, ya, supaya jatuh ke dalam dosa. Supaya apa? Supaya iblis bebas bekerja. Ya, supaya iblis leluasa bekerja melalui apa? Melalui dosa. Nah, itu makanya pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Pencuri datang hanya untuk membinasakan, tetapi Yesus datang memberikan hidup. Hidup di sini bukan hanya hidup manusia jasmani di tengah-tengah dunia, di muka bumi ini saja saudaraku sekalian. Tapi Tuhan datang memberikan kita hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan nanti kita mati masuk surga, bukan begitu saja saudaraku sekalian. Surga sudah ada bersama-sama dengan kita. Hidup yang kekal itu di sini, di muka bumi ini ketika kita masih hidup di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Itu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan nanti amunikom aku mati, aku tame para surga. Ya, bukan begitu. Hidup yang kekal itu dimulai dari sini. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Hidup yang kekal dan mempunyai kehidupan itu dalam segala kelimpahan. Mempunyai kehidupan yang kekal di muka bumi ini dalam segala kelimpahan. Itulah janji Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Itulah sebabnya Tuhan datang. Tuhan datang memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Amin saudaraku.
Hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu ngerti nggak artinya hidup berkelimpahan? Bukan hidup yang berkecukupan, bukan. Nih, kalau air ini saudaraku sekalian, disebut berkelimpahan bukan dia hanya sampai di sini saja saudaraku. Air minum ini. Air ini akan disebut berkelimpahan ketika dia membual dari sini sampai keluar. Dia mengalir dari sini, mengalir kemana-mana, itu namanya berkelimpahan. Dia bukan cukup sampai di batas sini saja. Ya, kalau sampai batas di sini saja airnya, saudaraku sekalian, tidak keluar, tidak berkelimpahan, air ini lama-lama akan berlumut. Ya, tempatnya akan kotor, keruh. Banyak bakteri. Itulah sebabnya Tuhan gak mau hidup kita hanya begitu saja. Tuhan mau itu hidup kita berkelimpahan. Tuhan gak pernah mau anak-anaknya hidup biasa-biasa. Tapi hidup yang berkelimpahan. Amin, saudaraku. Saudara tahukah artinya hidup berkelimpahan? Hidup yang menjadi berkat. Hidup yang mengalir. Hidup yang menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat. Amin. Itu hidup yang berkelimpahan, saudaraku sekalian, mengalir. Mengalir. Ya, itu namanya hidup yang berkelimpahan, saudaraku sekalian. Jadi bukan hanya Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan datang bukan hanya untuk diri kita sendiri ternyata. Kenapa Tuhan berikan kita hidup yang berkelimpahan? Supaya kita menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat. Bagaimana Tuhan membuat hidup kita menjadi berkat? Berkat seperti apa? Itu pertanyaannya. Berkat seperti apa yang harus mengalir lewat hidup kita? Amin, saudaraku. Bagaimana caranya Tuhan membuat itu semua? Supaya hidup kita menjadi berkat. Berkat seperti apa yang Tuhan mau itu? Oh, yang Tuhan mau berkat rohani, berkat jasmani mengalir dari hidup kita. Dan bagaimana Tuhan membuatnya? Coba kita lihat saudaraku sekalian. Coba kita lihat. Galatia 3. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Haleluya. Haleluya. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Saudara sudah dapat? Oh, sudah muncul di layar TV kita. Haleluya. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14 sama-sama dengan suara yang keras. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yang percaya katakan amin. Kristus telah menebus kita, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa kita terkutuk? Karena kita tidak melakukan perintah Tuhan. Kita maunya hidup dengan keinginan kita sendiri. Kristus digantung di kayu salib, menanggung segala dosa kita, menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14 mengatakan demikian, Yesus Kristus telah membuat ini, telah merelakan dirinya di salib, itu artinya. Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman, sehingga oleh percaya kita kepada Yesus, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, ternyata Tuhan menebus kita dari dosa-dosa kita,
dari kelakuan kita. Saudara, coba bayangkan kelakuan kita dulu sebelum mengenal Tuhan. Tuhan menebus kita. Supaya apa? Supaya janjinya kepada Abraham itu digenapi. Supaya berkat kepada Abraham itu digenapi. Memang kita bukan keturunan Abraham secara jasmani. Tetapi firman mengatakan ketika kita di dalam Kristus, berkat Abraham itu menjadi bagian kita. Kita juga disebut keturunan Bapak orang percaya itu. Amin saudaraku. Yesus digantung di kayu salib supaya berkat Abraham itu, berkat itu mengalir dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita. Amin saudaraku. Amin. Amin. Berkat Abraham, coba. Itu bukan berbicara berkat jasmani saja, tapi berbicara tentang berkat rohani. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ternyata beriringan, berkat jasmani, berkat rohani, beriringan. Tidak bisa dipisahkan. Dia selalu beriringan, bersama-sama. Seperti apa berkat Abraham itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Coba kita lihat. Saudara mau hidup dalam berkat ini? Seperti apa berkat itu? Nah, Kejadian 12, ingat bahwa Yesus sudah disalib, menjadi kutuk karena kita, supaya berkat Abraham itu terjadi dalam hidup kita. Nah, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Saya bacakan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi sama-sama dengan suara yang keras, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya seluruh bumi memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Melalui siapa? Melalui kita. Melalui keturunan Abraham. Melalui keturunan Abraham, karena apa? Di dalam Yesus kita menerima berkat dan janji itu. Kita menjadi berkat. Itulah sebabnya Tuhan bilang, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pertama-tama Tuhan bilang apa? Pergi. Pergi dari kehidupanmu yang lama. Pergi dari tradisimu yang tidak mempermuliakan Tuhan itu. Pergi dari kepercayaanmu yang lama itu. Pergi dari pola pikirmu yang lama. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 4 itu mengatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Itu makanya kalau kita tidak datang kepada Tuhan Yesus, kalau kita tidak pergi datang kepada Yesus, kita tidak akan menerima berkat apapun. Saudara, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada berkat di luar Yesus. Di luar Yesus itu bukan berkat. Itu malah petaka yang tertunda. 1
Berkat hanya ada di dalam Yesus. Saudara, pergilah, tinggalkan, buang kehidupan kita yang lama, datang kepada Yesus. Karena ayat 9 Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan keluar dan masuk dan menemukan padang rumput. Hanya Yesus keselamatan. Makanya kita diperintahkan Tuhan pergi. Jangan mau lagi hidup dengan pola hidup yang lama. Pola hidup yang lama, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak hidup menghormati Tuhan. Tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita harus pergi dari sana. Tinggalkan itu. Kalau kita mau menjadi berkat. Kalau kita mau hidup berkelimpahan, tinggalkan itu. Kita harus pergi dari kehidupan kita yang lama. Amin, saudaraku. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Wow. Daniel Sinaga akan menjadi berkat. Amin. Pak Kordinan akan menjadi berkat. Aduh. Aminnya kayak kurang yakin. Aku ini ya siapalah. Aku ini, aduh, Bapak ini enak-enakan telinga. Itu firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus menebus kita. Kalau saudara bilang percaya kepada Yesus, percaya Yesus sudah disalib untuk saudara, percayalah bahwa Tuhan disalib supaya kita menjadi berkat. Tapi Pak Pendeta, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Lakukan saja firman Tuhan. Itu caranya. Taat saja pada firman. Saudara mau bikin teori apa? Rumus apa? Supaya hidup kaya raya. Supaya hidup naik gaji. Supaya hidup disenangi bos. Supaya hidup. Akhirnya saudara, rumus saudara itu membuat saudara pusing. Dan tidak terjadi, akhirnya stres. Karena stres mengurung diri di kamar. Rumusnya lakukan perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Dan engkau akan menjadi berkat. Itulah sebabnya Tuhan tebus kita untuk menjadi berkat. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani. Karena berkat jasmani kita tidak dapat mencukupi kebutuhan orang di seluruh muka bumi. Benar enggak? Benar, saudaraku? Enggak cukup. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba perhatikan. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu makanya keselamatan yang Tuhan berikan, karya penebusan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku sekalian, bukan hal yang biasa-biasa. Bukan hal yang sembarangan. Tuhan selamatkan kita untuk menjadi berkat. Mulai sekarang kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku menjadi berkat-Mu bagi banyak orang, bagi banyak jiwa-jiwa. Amin. Kalau kita berdoa sesuai dengan apa yang diinginkan hati Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita? Jadikan aku menjadi berkat, karena untuk itulah kau tebus aku. Amin, saudaraku. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Itulah artinya hidup yang berkelimpahan. Itulah artinya hidup yang berkelimpahan. Menjadi berkat. Saudara punya uang banyak pun, punya uang miliar pun, kalau saudara hidup hanya untuk diri sendiri,
itu bukan hidup yang berkelimpahan, bukan. Hidup yang berkelimpahan itu bukan hanya tabungan saudara miliaran, ya, seperti air ini tidak mengalir kemana-mana. Itu bukan hidup yang berkelimpahan, saudaraku sekalian. Itu hidup yang berkekurangan. Amin, saudaraku. Hidup yang berkelimpahan itu hidup menjadi berkat. Dia mengalir, dia mengalir, dia mengalir kemana-mana. Dia mengalir kepada setiap orang, dia mengalir. Itulah sebabnya Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Amin, saudaraku. Amin. Mengalir. Mengalir ke desa-desa. Mengalir ke kota-kota. Mengalir berkat itu. Amin, saudaraku. Sehingga kita menerima roh yang dijanjikan itu. Supaya orang lain menerima keselamatan daripada Tuhan. Apakah Tuhan menyelamatkan kita hanya untuk berkat rohani saja? Tidak. Berkat jasmani pasti mengiringi. Makanya lakukan. Bagaimana caranya, Pak? Ya lakukan perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Siap menerima berkat rohani? Siap menerima berkat jasmani? Aduh, Bapak ini ngomong masalah duit aja lagi. Saudaraku sekalian, mau terima berkat, tapi nggak mau terima caranya, ya nggak bisa. Maleakhi 3. Haleluya. Ini kan udah 3 minggu yang lalu, Pak. Kok diulang-ulang lagi? Iya, supaya kita mengalami terobosan berkat. Amin. Saya juga mau saudara mengalami terobosan yang lebih lagi. Bukan hanya saudara, saya juga. Amin. Nah, Maleakhi 3 supaya kita setia melakukannya. Mulai ayat 8. Sampai ayat 12. Apa yang harus kita lakukan untuk mengalami terobosan berkat? Nih, Maleakhi 3 mulai ayat 8, saya bacakan untuk kita semua. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Tuh, bayangkan. Ini bangsa ini mengalami pembuangan, saudaraku sekalian. Karena enggak taat kepada firman. Ya. Firman Tuhan bilang, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Waduh, ngerinya. Sudah kena kutuk mau menipu lagi. Yang ditipu itu bukan manusia, yang ditipu itu Tuhan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ingat, firman Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, Tuhan memberkati kita bukan hanya dengan hasil tangan kita, tetapi perhatikan ayat itu. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Tahukah saudara artinya pohon anggur di padang? Pohon anggur yang bukan kita tanam, pohon anggur liar, pohon anggur yang tumbuh sendiri.
tapi hasilnya diberikan Tuhan kepada kita. Bukan hasil jeripayah kita, bukan hasil tangan kita, tapi pohon anggur yang tumbuh di padang. Di luar ladang kita, di luar usaha kita, Tuhan tumbuhkan, Tuhan bikin berbuah untuk kebutuhan kita, untuk kita tuai. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Itu makanya ketika kita ditebus Tuhan, hidup kita berkelimpahan bukan karena usaha kerja keras kita. Bukan. Perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara kerja bercucuran air mata, banting tulang, banting istri, banting anak, banting piring apalagi sudah biasa, banting pintu apalagi sampai mau copot. Mana gajimu, Pak? Udah habis, mah. Apa kamu ini? Pohon anggur di padang tidak berbuah bagi dia. Satu ketika kesaksian di desa ini, di sini nggak ada mungkin barangkali. Suaminya nyedot, membatang, berminggu-minggu pulang-pulang, cuman bawa 25.000, Selawe ribu katanya. Dia bilang sama suaminya, mana hasil kamu? Pergi nyedot, pergi membatang kata kamu itu. Pulang-pulang kamu cuman bawa bon. Kayak apa kamu ini? Untung aku melihara babi, melihara ini. Kayak apa hidup kayak kamu nih katanya. Marah sama suaminya. Nguap di jalanan. Karena tidak mau taat pada firman. Amin, saudaraku. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Orang yang menjadi berkat akan menjadi kesukaan. Akan menjadi kesukaan. Percayalah saudara. Akan menjadi kesukaan. Makanya lakukan. Antar perpuluhanmu, persembahan khususmu ke rumah Tuhan. Jangan main-main dengan uang. Saudara, jujur saja dengan uang. Amin. Uang itu saudaraku sekalian, itu bos yang kejam loh. Percayalah. Itu bos yang sangat kejam. Tetapi dia menjadi anak buah yang sangat setia. Amin. Iya, itu uang, itu mamon. Bawa persembahan kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan gak pernah bilang tentang hukum yang lain, tentang perintah yang lain, ujilah aku. Hanya dengan perkara uang Tuhan bilang ujilah aku. Persembahan kita jangan dianggap remeh saudaraku sekalian. Persembahan kita itu diperhatikan Tuhan loh. Persembahan setiap rupiah yang kita bawa ke hadapan Tuhan itu diperhatikan Tuhan. Saudara jangan anggap remeh, jangan. Tuhan duduk di depan kotak persembahan melihat janda yang memberikan persembahan itu. Dia membandingkan persembahan antara orang yang biasa, orang yang sederhana dengan orang yang kaya raya. Tuhan concern loh, Tuhan perhatikan loh masalah uang. Malah salah persembahan. Itu bukan perumpamaan itu saudaraku sekalian yang Tuhan bagikan itu di Alkitab itu. Kau lihat itu pada murid-muridnya. Yang diberikan janda itu. Kau lihat orang-orang kaya itu. Tuhan mengajar kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena sempat hati kita melekat kepada uang. Itu menjadi berhala bagi kita.
Aduh Pak, banyak kebutuhan saya. Bagaimana mungkin saya membayar perpuluhan Pak? Tolonglah mengerti. Hutang saya masih menumpuk Pak. Bagaimana mungkin saya memberikan persembahan khusus? Lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah main-main untuk memberkati kita. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Menjadi berkat loh, bukan untuk rumah tangga kita sendiri. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Bayangkan itu saudaraku sekalian. Tuhan menebus kita untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat, untuk berkelimpahan. Ujilah aku, kata Tuhan, firman Tuhan SAW. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, di luar sana orang berbicara tentang perpuluhan. Apa itu pendeta itu? Karismatik, Pentakosta, bilang-bilang perpuluhan. Ternyata dia sendiri menerima perpuluhan. Tuh, lakukan saja bagian kita, amin. Lakukan saja. Supaya persediaan di rumahku, kata Tuhan, tetap ada. Tuhan mau kita supaya berkelimpahan. Berkelimpahan artinya menjadi berkat. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Menjadi berkat untuk melayani. Kenapa kamu tidak datang persekutuan? Aduh Pak, bensin saya habis. Bensinnya habis. Oh, iya. Tapi beli data internet bisa. Beli pentol bisa. Kenapa enggak datang ibadah? Aduh Pak. Baju saya yang itu aja. Oh, haleluya. Tapi beli pentol bisa. Beli data internet bisa. Pergi ibadah bilangnya, baju saya Pak yang itu saja. Kayak apa Pak? Malu saya. Wah, lakukan bagian kita. Amin saudaraku. Supaya hidup kita berkelimpahan dan menjadi berkat. 2 Korintus 9 mengatakan demikian saudaraku sekalian. Ini udah sering kita dengar, 2 Korintus 9, apalagi ada seorang hamba Tuhan yang sering berdoa, ya, ini selalu diucapkan. Haleluya. 2 Korintus 9 Haleluya. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan 10. Ayat 6 sampai dengan 10. Saya bacakan untuk kita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk
dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang percaya katakan amin. Ini konteksnya saudaraku sekalian, ini berbicara dengan taburan jasmani, bantuan, pemberian, persembahan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menabur. Tabur saudaraku sekalian. Tabur. Tabur. Kalau saudara memenuai, tabur. Kalau saudara enggak mau menabur, mau menuai, wah itu apa namanya? Mau menuai, mau makan buah pohon rambutan, mau makan buah rambutan tapi tidak mau tanam pohon rambutan. Ya, beli aja di pasar itu beda lain ceritanya. Ya. Tabur saudaraku sekalian. Tabur di tanah yang baik, di tempat yang tepat. Jangan kamu tabur di batu. Jangan tabur benih padi, ditabur di laut. Taburlah di tempat yang tepat. Saudara ada di gereja lokal, tabur benihmu. Bapak ini tabur-tabur aja masalah uang aja. Oh saudara mau mengalami terobosan keuangan enggak? Saudara, kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat loh, kita harus mengalami terobosan keuangan. Bagaimana kita nanti mau ke misi kemana-mana enggak ada? Kata Pak John, enggak ada bensinnya, masa mau diisi pakai air? Amin saudaraku? Tabur. Tabur. Kita punya cabang-cabang juga, tabur di Bereng Rambang juga boleh. Haleluya. Apa ini maksud Pak Pendeta ini? Ya, taburkan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin saudaraku? Amin. Jadi taburkan, ini firman Tuhan yang bilang saudaraku sekalian. Bukan bilang pendeta mata duitan, pendeta masalah uang saja. Kenapa? Karena kita harus mengalami terobosan saudaraku sekalian. Saya mau bersaksi satu lagi. Ya. Kami belajar untuk setia dalam perpuluhan saudaraku sekalian. Biar banyak kebutuhan, biarpun ada utang. Kami harus sisihkan, hitung baik-baik. Ini mah, jangan sampai kita salah, selip. Jangan sampai selip. 1 rupiah pun untuk perpuluhan kepada Tuhan. Kami belajar. Sampai hari ini. Terus belajar untuk setia. Tidak pernah berkekurangan. Ya, tidak pernah enggak makan. Iya, ada bapak kamu katanya pula mungkin dalam hati. Ya iya, pokoknya enggak pernah berkekurangan. Amin. Kalau bapak kita juga enggak digerakkan hatinya, saudaraku, ya mau gimana? Ya gigit jari lah kita. Benar ya enggak, Bu? Iya. Walaupun saya pernah jual cincin nikah saya loh. Tuh, sampai sekarang enggak ada tuh. Tuh, saudaraku. Tuh. Belum tergantikan sampai sekarang. Ya, istri saya masih pakai yang namanya ada Daniel, tapi masih Daniel Lupar Palipi, saudaraku. Nanti itu akan dijual lagi mungkin barangkali. Masih nama lama. Tapi enggak pernah. Ada aja. Tuhan cukupkan. Tuhan campur tangan supaya kami bisa membayar hutang kami. Walaupun
Uang yang kami pinjam itu, uang kepada adik kami itu bilang begini, enggak apa-apa, terserah kamu kapan aja. Bukan nilai yang sedikit bagi kami, saudaraku sekalian. Kapan kamu bisa aja, enggak apa-apa aja katanya. Aku juga enggak nagih-nagih, kenapa kamu yang ingatin terus? Kami selalu mengingatkan, sabarlah, ini ada yang mau deal, ini ada yang mau ini, sabarlah. Aduh kamu ini, jangan begitu, enggak apa-apa aja, udah enggak usah kamu ingatin aku. Tapi namanya hamba Tuhan, saudaraku sekalian ya. Nanti saya berkhotbah disiarkan pula di YouTube Barigas yang sudah internasional. Saya mengangkat tangan saya gini, dilihat nanti oleh adik kami itu. Utangmu belum bayar. Kan saya bagaimana saya? Kami bereskan. Tuhan menolong kami. Tuhan menolong kami. Kami sisihkan. Kami melunaskan semuanya. Kami bereskan semuanya. Saudara, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, percayalah, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Janjinya pasti dikenapi. Jangan bilang, aku ngapain, aku ngasih perpuluhan. Memperkaya pendeta. Saudara, percayalah, perpuluhanmu itu bukan memperkaya pendeta. Yang membuat pendeta menjadi kaya itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan melimpah kepada orang yang takut akan Dia, kepada anak cucu orang yang benar, kata Tuhan. Mazmur 112. Lakukan yang menjadi bagian kita kalau kita mau melihat terobosan janji Tuhan bahwa hidup kita hidup yang berkelimpahan. Artinya hidup yang menjadi berkat. Untuk itulah Yesus datang. Kita harus menerima janji itu, saudaraku. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Hidup menjadi berkat. Jangan tunggu uang 1 miliar dulu menjadi berkat. Enggak ada itu, saudaraku sekalian. Hidup kita mulai menjadi berkat. Melangkahkan kaki menjadi berkat. Melangkahkan kaki menjadi berkat. Melangkahkan kaki menjadi berkat. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Saudara, orang pelit itu gak masuk surga. Itu baca nanti firman Tuhan. Kikir, pelit, itu ada 1 Korintus. Di Galatia 5. Kenapa dibilang kikir pelit? Karena dia bertuhankan kepada uang, kepada materi. Akan aku elak-elak ikut minjam. Jatuh urusan. Dia tahu ikut. Lakukan bagian kita, amin. Amin. Saudara, ini kesaksian satu lagi. Kesaksian yang terakhir. Ya. Jemaat yang di desa itu, saudaraku sekalian, di cabang kita. Kerjaan mereka cuma nyedot sebenarnya. Hanya menyedot. Nggak ada pekerjaan yang lain. Kalau rajia, kalau mesin sedotnya mati, ya mati semuanya, pendapatan nggak ada. Tapi tahukah saudara, ketika mereka bertobat, ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka mengerti artinya perpuluhan, persembahan khusus dan persembahan kasih katanya. Memang saya kaget, saudaraku sekalian. Pak, ini perpuluhan kami. Ini persembahan khusus untuk gereja, Pak. Oh iya, iya. Dan ini persembahan kasih untuk Pak Gembala. Kaget saya.
Kok bisa orang desa? Ini baru satu kali. Baru pertama itu. Ini persembahan kasih untuk Bapak, Pak Gembala. Hah? Saya pikir maksudnya Pak Gembala di pusat kah? Oh bukan Pak. Bapak katanya. Oh iya kah? Lumayan juga saya pegang. Ya lumayan lah ongkos bensin. Saya pegang agak tebal juga sebenarnya saudaraku sekalian. Ya. Baru sekali ini loh. Kasih persembahan kasih kepada gembala gereja lokalnya. Ini untuk persembahan kasih untuk Bapak. Kaget saya. Untung-untung saya nggak tanya Pak Gembala yang di sini. Pernah nggak ada jemaat di sini Pak yang ngasih persembahan kasih untuk Pak Gembala? Banyak-banyak, haleluya. Dia kasih, saudara, dulu saudaraku sekalian, puluhan juta, menyedot nggak ada hasilnya, yang ada itu hasil bond, apa namanya, drum-druman itu solar, nggak terbayarkan. Mereka hari-hari berkelahi suami istri, kayak apa kita kerja kayak gini nih? Ditinggalkannya sedotnya, ikut sedot orang lain. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Akhirnya mereka bertobat, mau datang kepada Tuhan. Mereka komitmen, aku harus membayar perpuluhanku. Apa yang menjadi bagian Tuhan aku mau lakukan. Persembahan khusus, kami mau bangun itu saudaraku sekalian. Teras, padahal cuma pakai semen sama besi aja saudaraku sekalian. Tapi namanya di kampung kan ngos-ngosan kita kan, mengumpulkan uang. Mereka sumbang. Saudara, sekarang dia saudaraku sekalian, bangun rumah 7 kali 13. Tadinya mau bangun rumah 6 kali 5, 6 kali 7. Dari situ sampai sini saja, bisa untuk tidurnya aja. Lalu suaminya bilang, kayak apa ini? Bagaimana kita mau kok ibadah di rumah kita? Sama istrinya bilang begitu. Kita bikin aja lah, besar-besar sekalian. Bagaimana nanti Pak uangnya katanya? Percaya aja kamu, kata suaminya. Coba. Dari keturunannya, dari keturunan bapaknya, kakek neneknya, tidak pernah membangun rumah seperti itu. Tapi ketika dia berkomitmen kepada Tuhan, terjadi. Kita bikin aja mah katanya, kamar mandinya di dalam kamar kita. Tuh, di kampung saudaraku sekalian, jarang yang ada kamar mandinya. Di kampung. Nggak tahu kalau di kampung saudara. Tapi di Bereng Rambang dan di kota Palangkaraya jarang itu terjadi. Jarang. Biar nanti kalau tamu-tamu datang, tidak mengganggu kamar mandi kita. Kilo kamar hotel kayak lah, kamar ikam tuh lah, saya bilang sama dia. Kenapa? Karena mereka mau taat pada firman. Apakah karena lantingnya hebat? Karena lokasinya bagus? Tidak pindah-pindah lokasinya. Di situ-situ saja. Tanya Pak Untung. Pak Untung sudah pernah berdoa ke sana. Tidak pindah-pindah. Bertahun-tahun. Datang bosnya ikut mau nebeng supaya dapat berkat juga. Emasnya berhenti. Tidak datang. Ternyata Tuhan gak mau bagi emasnya sama orang lain. Jaraknya cuma segini saudara, lantingnya bosnya itu. Tapi gak dapat emas. Dimasukkan ke dalam lubang yang sama, gak dapat emas. Bosnya pergi, datang lagi emasnya. Bukan Mas Panjono, bukan Mas Darsono.
Bukan emas Joko. Ini emas benaran saudara yang bisa dijual itu loh. Emasnya datang lagi. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Gak mungkin saudaraku. Kenapa kita tidak mengalami itu? Karena kita tidak mau taat pada firman. Kalau saudara dan kita semua mau mengalami terobosan dalam hal keuangan, mari lakukan firman Tuhan. Karena kita cinta Tuhan. Karena kita cinta Tuhan. Tabur, apa yang bisa kau tabur? Bukan saya bilang supaya isi rumahmu kamu tabur ke gereja, bukan. Kompor-kompormu juga berasmu, bukan begitu saudaraku sekalian. Atur keuanganmu. Aku mau menabur ini untuk pekerjaan Tuhan. Untuk orang-orang miskin melalui gereja Tuhan. Melalui gerejanya. Melalui gerejanya. Taburkan. Amin saudaraku. Firman Tuhan bilang, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepadamu? Ujilah aku, kata Tuhan. Ujilah aku. Amin saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan tebus kita untuk menjadi berkat. Supaya berkat Abraham itu mengalir kepada kita di dalam Yesus Kristus. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, hari ini kami katakan kami mau menjadi berkat. Karena Engkau yang berfirman Tuhan. Galatia 3. Engkau menjadi kutuk karena kami supaya berkat Abraham itu terjadi pada hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk menggenapi janji-Mu bahwa Engkau yang berfirman, Engkau datang untuk memberikan kami hidup yang kekal, memberikan kami hidup yang kekal. Bukan cukup sampai di situ saja, tapi Engkau datang memberikan kami hidup itu dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan, kalau hari ini kami kesusahan dalam hal keuangan, pulihkan kami, berkati kami. Bawa kami untuk melakukan bagian kami. Berikan kami benih Tuhan, mulai hari ini untuk ditabur. Karena kami harus menjadi berkat. Karena kami harus menjadi berkat. Karena kami harus menjadi berkat. Karena untuk itulah Tuhan tebus kami. Karena untuk itulah Tuhan disalib. Supaya kami menjadi berkat. Berkati usaha kami. Berkati rumah tangga kami dengan berkelimpahan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan rindu mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Engkau yang rindu menjadi berkat, mari angkat tanganmu. Ingat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Katakanlah kepada Tuhan, mulai hari ini aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi berkat. Aku mau menabur. Aku mau melakukan bagianku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua belalang pelahap dihancurkan. Semua yang menghalangi berkat dihancurkan. Sebab Tuhan Yesus darahnya telah tercurah untuk kami. Supaya kami menjadi berkat. Semua yang menutupi berkat dihancurkan mulai hari ini. Di dalam nama Yesus yang berkuasa.
Berkat Abraham turun kepada kami di dalam Yesus Kristus. Hidup kami menjadi berkat. Hidup kami menjadi berkat. Berkat rohani, berkat jasmani terjadi dalam hidup kami. Terobosan yang baru terjadi demi nama Yesus. Demi nama Yesus, ketakutan dihancurkan. Keraguan-raguan dihancurkan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan. Percaya, mulai hari ini berkat Tuhan mengalir. Dan lakukan apa yang menjadi bagianmu dengan setia. Dalam nama Yesus. Haleluya.